Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum analisis pemrograman berorientasi objek, di mana proyek yang kami jalankan di sini yaitu tentang sistem informasi lowongan kerja universitas. Di mana dalam kelompok ini kami ini beranggotakan Sultan Arba'i, kemudian Okta Kurniawan, kemudian Alexi, dan Junaintin Florentina. Baik, untuk yang pertama saya jelaskan definisi sistem informasi lowongan kerja universitas. Informasi mengenai lowongan kerja sangatlah dibutuhkan semua orang, terutama dari kalangan mahasiswa ataupun alumni. Pada era sekarang, persaingan dalam mencari pekerjaan sangatlah sulit. Maka diperlukan suatu sistem yang dapat mempermudah mahasiswa atau alumni yang ingin mendapatkan pekerjaan, serta perusahaan juga akan dipermudah untuk mencari pekerjaan yang diinginkannya, di mana sistem ini terdapat informasi mengenai info loker atau berita, info CV, lalu yang berperan pada sistem ini adalah mahasiswa dan alumni sebagai pencari kerja, perusahaan dan dosen sebagai pemberi atau perantara kerja. Lanjut. Kemudian bagian analisa kebutuhan yang akan dijelaskan oleh Sultan Arba'i. Pada Sultan Arba'i dipersilahkan. Untuk analisis kebutuhannya, yang pertama adalah fungsional requirement-nya, di mana ada beberapa poin, ada 3 poin, yaitu yang pertama sistem harus dapat melakukan entry data mahasiswa, alumni, dosen, perusahaan, berita, CV, laporan, kerja, administrator, dan pelamar secara akurat, di mana user bisa memasukkan data berupa nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain, bisa menambahkan perusahaan baru, bisa menambahkan data alumni baru, menambahkan data mahasiswa baru, menambahkan data dosen baru, menambahkan data lowongan kerja baru, berita baru, CV baru, dan bisa mengupdate atau menghapus data bila ada yang berubah. Kemudian bisa menyimpan data mahasiswa, alumni perusahaan, administrator, dosen, berita, lowongan kerja, CV, pelamar. Yang poin kedua, sistem harus dapat melakukan pengembalian, di mana user bisa menampilkan informasi perusahaan, bisa menampilkan informasi mahasiswa, bisa menampilkan informasi berita, bisa menampilkan informasi lowongan kerja, informasi CV, informasi lowongan kerja yang tersedia, info CV yang tersedia, pilihan cara mengirimkan CV, bisa menampilkan menghitung berapa jumlah anggota yang ada secara keseluruhan untuk laporannya nanti. Kemudian poin ketiga, sistem harus dapat melakukan laporan secara otomatis, di mana user dapat menampilkan jumlah pelamar berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun tertentu. Lalu menampilkan jumlah pelamar berdasarkan kategori pelamar tertentu. Lalu mengetahui atau mengecek kelengkapan data perusahaan, alumni, mahasiswa, dosen, lowongan kerja, berita, CV. Kemudian fungsional requirement, non-fungsionalnya. Secara kinerja atau performance, sistem diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan saat proses pelamar kerja. Kemudian secara informasinya memudahkan user dalam mengolah informasi perusahaan, alumni, mahasiswa, dosen, lowongan kerja, berita, CV, pengecekan ketersediaan buku, CV, juga pembaharuan informasi jika ada data yang berubah. Kemudian dari segi ekonomi, sistem ini dapat memperkecil biaya yang diperlukan dalam pembukuan dalam pencatatan data-data. Secara pengontrolan sistem dapat mengatur pendaftaran, pembaharuan, dan data-data yang baru masuk, absensi pengunjung. Efisiensi sistemnya dapat mengurangi penggunaan waktu pada proses pengolahan data. Lalu pelayan sistem dapat data yang ditampilkan mudah diakses dan terstruktur. Respon sistem berupa notifikasi khusus. Sistem dapat melayani lebih cepat. Baik, kemudian masuk ke tahap use case diagram, di mana di dalam use case ini terdapat 5 orang sebagai stakeholder atau user, di mana yang pertama itu ada administrator, kemudian ada alumni,
kemudian dosen, kemudian mahasiswa dan juga perusahaan. Di mana untuk administrator sendiri ini dapat mengakses entry data perusahaan, entry data alumni, kemudian entry data dosen, entry data mahasiswa, lihat laporan, kemudian entry data lowongan kerja, kemudian entry data berita. Nah, di mana hal tersebut dapat diolah oleh administrator melalui dialog login. Kemudian untuk dosen di sini bertugas memiliki peranan dalam entry data lowongan kerja, kemudian entry data berita, kemudian info CV, lihat CV, kemudian lihat berita. Nah, di sini dosen juga dapat mengakses berbagai fitur tersebut melalui kotak dialog login terlebih dahulu. Di mana ketika login itu harus terverifikasi. Jika belum terverifikasi, maka halaman utama untuk mengakses website tersebut tidak dapat dilakukan. Kemudian di sini ada mahasiswa di mana mahasiswa hanya dapat melihat 3 hal. Yang pertama itu melihat berita, kemudian lihat informasi lowongan kerja, kemudian yang terakhir itu entry data CV. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah alumni. Alumni di sini dapat melakukan entry data lowongan kerja, kemudian entry data berita, kemudian lihat berita, kemudian lihat informasi lowongan kerja, dan entry data CV. Kemudian masuk ke perusahaan. Nah, perusahaan di sini juga dapat melihat entry data lowongan kerja, kemudian entry data berita, dan lihat CV, kemudian lihat berita. Untuk skenario use case-nya dipersilakan kepada Sultan Arbai untuk menjelaskan skenario use case untuk proyek ini. Persilakan. Skenario use case-nya pertama ada skenario use case login yang dimana ada aktor yang berperannya itu administrator, dosen, perusahaan, alumni, mahasiswa. Oke. Mahasiswa yang dimana pertama ini dia akan sistem akan menampilkan halaman login, kemudian aktor akan menginputkan username dan password, kemudian dipilihlah oleh aktor tersebut, klik tombol login, pilih dan klik tombol login, kemudian si sistem akan memvalidasi username dan password, kemudian jika valid akan menampilkan menu utama, jika tidak menampilkan pesan error dan untuk mengulangi lagi loginnya. Kemudian ada entry data perusahaan, aktornya berupa administrator, di mana sistem akan menampilkan halaman utama, lalu aktor mengklik perusahaan, kemudian sistem menampilkan halaman informasi perusahaan, kemudian aktor mengklik entry perusahaan, kemudian sistem akan menampilkan halaman entry perusahaan, dan aktor mengisikan data perusahaan. Pada sistem akan mengecek kelengkapan data tersebut dan menampilkan data yang di-entry, kemudian simpan data perusahaan oleh aktor, dan sistem akan menyimpan data perusahaan ke dalam database. Selanjutnya ada entry data alumni, yang dimana sama halnya seperti entry data perusahaan, aktornya juga administrator, dan urutan langkah-langkahnya sama halnya dengan entry data perusahaan. Cuman yang bedanya adalah data yang di-entrykan adalah data alumni. Begitupun halnya dengan entry data mahasiswa. Urutan langkah-langkahnya sama, namun beda datanya saja. Di entry data mahasiswa, aktornya masih tetap administrator, yang beda cuma datanya adalah data mahasiswa. Sama halnya dengan data entry data dosen, datanya adalah data dosen yang di-entrykan, urutan langkahnya tetap sama. Kemudian ada entry data lowongan kerja. Ada entry data lowongan kerja, yang ini agak beda sedikit. Di sini aktornya
administrator, perusahaan, dosen, dan alumni. Yang dimana urutan langkah-langkahnya sama halnya dengan yang tadi, cuman beda aktor sama data yang dientrikan. Data yang dientrikan itu adalah data lowongan kerja. Kemudian ada entry data berita, aktornya administrator, perusahaan, dosen, alumni. Ini sama dengan entry data lowongan kerja. Cuman bedanya adalah datanya berupa data berita. Ya. Ada lagi entry data CV. Ini sama juga seperti sebelumnya, cuman aktornya adalah mahasiswa dan alumni. Kemudian data yang dientrikan adalah data CV. Lalu ada use case lihat lowongan kerja. Aktornya alumni dan mahasiswa, di mana sistem akan menampilkan halaman utama, lalu aktornya memilih menu lowongan kerja, sistem akan menampilkan halaman info lowongan kerja yang tersedia, lalu diklik lowongan kerja yang diinginkan, sistem akan menampilkan info lowongan kerja yang diinginkan, kemudian klik apply untuk melamar kerjaan tersebut. Lalu sistem menampilkan pilihan cara mengirimkan CV. Kemudian diklik CV, salah satu cara kirim CV, maka kirim CV, sistem akan mengirim CV ke perusahaan. Lalu ada lihat berita. Lihat berita, aktornya adalah perusahaan, dosen, alumni, mahasiswa. Sistem akan menampilkan halaman utama, lalu klik menu berita oleh aktor, maka sistem menampilkan halaman berita, kemudian aktor akan mengklik lagi berita yang diinginkan, lalu berita yang diinginkan akan tertampil oleh sistem. Kemudian si aktor akan membaca berita yang ada. Lalu ada lihat CV. Aktor yang berperan adalah perusahaan dan dosen, di mana sistem menampilkan halaman utama seperti halnya. Lalu aktor mengklik menu CV, sistem akan menampilkan halaman CV yang tersedia, kemudian diklik CV yang diinginkan, maka CV yang diinginkan akan tertampil oleh sistem, kemudian klik apply untuk mengirim pemberitahuan. Tertarik pada pemilik CV? Jika tertarik, jika diklik apply, maka sistem akan mengirim pemberitahuan ke pemilik CV. Lalu ada lihat laporan. Sistem akan lihat laporan, itu aktornya adalah administrator. Sistem ini akan menampilkan halaman utama, kemudian menu laporan akan diklik, lalu menampilkan halaman laporan yang ada, diklik laporan yang diinginkan, maka menampilkan info laporan yang diinginkan, lalu aktor akan membaca laporan yang ada. Dan diakhiri dengan logout, di mana logout ini seluruh aktor akan berperan, karena seluruh aktor akan memakainya. Sistem urutan langkah-langkahnya, sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian aktor akan mengklik logout, lalu sistem akan menghapus sesi login dan redirect ke halaman login. Di sini ada kandidat kelas, di mana untuk kategori objek pertama itu ada objek fisik dengan nama objek CV. Ini perlu. Kemudian untuk kategori objek kedua yaitu transaksi dengan nama objek lamaran, perlu. Kemudian kategori objek yang ketiga yaitu peran dengan nama objek mahasiswa, perlu. Kemudian alumni juga perlu. Dan kemudian perusahaan perlu. Kemudian administrator perlu, dan dosen juga perlu. Kemudian untuk kategori objek yang keempat ada piranti, dan kategori objek yang kelima ada proses dengan nama objek lamaran, perlu. Kemudian untuk kategori objek yang keenam ada katalog dengan nama objek jurusan, perlu. Kemudian berita juga perlu. Kemudian lowongan kerja perlu. Kemudian jenis lowongan kerja juga perlu. Kemudian yang terakhir ada butir yang terlibat pada transaksi dengan nama objek detail lamaran, itu perlu. Kemudian selanjutnya itu ada terdapat sekuensi diagram.
Sekuensi diagram akan dijelaskan oleh Sultan Arba'i. Pada Sultan Arba'i dipersilakan. Nah, selanjutnya ada sekuensi diagram. Nah, ini adalah sekuensi diagram tampak hasilnya sekuensi diagram dari login, di mana aktor akan login, kemudian diawali dengan sistem menampilkan halaman login, lalu aktor menginputkan username dan password, kemudian klik login. Setelah itu sistem akan memvalidasi username dan password yang jika valid akan menampilkan halaman utama, namun jika tidak akan menampilkan pesan error login. Begitu halnya dengan aktor-aktor yang lainnya. Kemudian ada di deskripsi untuk entry data mahasiswa, di mana administrator akan login terlebih dahulu. Setelah itu administrator akan entry data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa. Akan ada verifikasi kelengkapan data terlebih dahulu. Jika data sudah lengkap, maka akan disimpan ke tabel mahasiswa. Kemudian ada entry data alumni, di mana administrator akan login terlebih dahulu. Setelah itu administrator akan entry data alumni ke dalam tabel alumni. Kemudian akan ada verifikasi kelengkapan data. Jika data sudah lengkap, maka akan disimpan ke tabel alumni. Kemudian entry data dosen, admin akan login. Setelah login, admin akan mengentrikan data dosen dalam tabel dosen yang akan diverifikasi kelengkapan data. Jika sudah lengkap, maka akan disimpan ke tabel dosen. Kemudian ada entry data perusahaan, admin akan login, kemudian admin akan mengentrikan data perusahaan, lalu diverifikasi kelengkapan datanya. Jika sudah lengkap, maka disimpan ke tabel perusahaan. Kemudian ada lihat laporan, di mana admin akan login terlebih dahulu. Setelah itu administrator melihat laporan perkembangan tiap objek antara lain mahasiswa, dosen, alumni, perusahaan, lowongan kerja, CV, berita. Lalu ada entry data CV. Mahasiswa dan alumni sebagai aktor yang akan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian aktor akan entry data CV, kemudian disimpan ke dalam sistem. Lalu ada entry data lowongan kerja. Admin, perusahaan, dan dosen sebagai aktor akan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian aktor akan entry data lowongan kerja, lalu disimpan ke dalam sistem. Lalu ada entry data berita. Admin, perusahaan, dan dosen sebagai aktor akan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian aktor akan entry data berita, lalu disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya ada lihat CV. Perusahaan, dosen sebagai aktor akan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian aktor akan memilih CV yang akan dilihat, maka sistem akan menampilkan CV yang dilihat. Selanjutnya ada lihat berita. Perusahaan, dosen, alumni, dan mahasiswa sebagai aktor akan login terlebih dahulu untuk masuk sistem. Kemudian aktor akan memilih berita yang akan dilihat, maka sistem akan menampilkan berita yang dipilih. Lalu lihat lowongan kerja. Alumni dan mahasiswa sebagai aktor akan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian aktor akan memilih lowongan kerja yang akan dilihat, maka sistem akan menampilkan lowongan kerja yang dipilih. Lalu aktor akan mengambil CV untuk dikirim ke email perusahaan yang upload lowongan kerja tersebut. Selanjutnya ada logout. User atau aktor akan melakukan login, yang dimana sistem akan menampilkan laman utama. Lalu user akan klik logout, maka sistem akan menghapus sesi login. Kemudian user secara otomatis kembali ke laman login. Kemudian selanjutnya ada tahap collaboration diagram. Yang collaboration diagram akan dilanjutkan oleh Sultan Arba'i. Kemudian Sultan Arba'i dipersilakan.
Collaboration diagram yang pertama ada collab loginnya, dimana aktornya ini akan menginputkan username dan password ke sistem, dan sistem akan memvalidasi username dan password. Selanjutnya ada entry data perusahaan, di mana aktor akan mengentrikan data perusahaan, kemudian sistem ke sistem, dan sistem akan ke data tabel perusahaan, mengecek kelengkapan data ke tabel perusahaan, dan akan di returnkan info validnya. Dan selanjutnya sistem akan menampilkan info validnya. Lalu aktor akan menyimpan, pilih simpannya ke sistem, dan sistem akan menyimpan data ke perusahaan. Begitu halnya dengan data alumni, yang bedanya cuma datanya, dan objek yang dibahas itu adalah alumni. Hanya juga dengan data mahasiswa, yang beda cuma yang dibahas adalah data mahasiswa. Begitu halnya dengan data dosen, ini data yang dialirkan adalah data dosen. Hanya ada entry data lowongan kerja, sama halnya dengan entry-entry data lainnya, urutannya masih tetap sama seperti halnya, dan entry data berita juga sama. Lalu entry CV masih sama. Kemudian ada lihat lowongan kerja, di mana aktor akan memilih lowongan kerja. Kemudian sistem akan mencarikan lowongan kerja yang tersedia di tabel lowongan kerja. Kemudian hasil pencariannya akan didapatkan, maka sistem akan menampilkan lowongan kerja. Kemudian si aktor akan mengirimkan CV-nya ke sistem, dan sistem akan menyimpan ke CV. Lalu ada lihat berita, aktor akan memilih berita, dan sistem akan mencarikan berita ke berita, lalu memberikan hasil pencarian ke sistem, dan sistem akan menampilkan berita yang dipilih. Kemudian lihat CV, aktor akan memilih CV, sistem akan mengambilkan data di tabel CV, kemudian akan didapatkanlah data dari CV tersebut, maka sistem akan menampilkan data CV. Selanjutnya lihat laporan. Untuk lihat laporan, aktor akan memilih laporan, kemudian mengambil data laporan, baik itu ke mahasiswa, ke dosen, ke alumni, perusahaan, lowongan kerja, CV, berita, lalu akan dikembalikan lagi return laporan yang dipilihnya. Hasil laporannya akan dikembalikan ke sistem, ada datanya, kemudian akan ditampilkan ke aktor. Lalu ada logout, yang dimana aktor akan mengklik logout, kemudian sistem akan menghapus sesi dan redirect. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait kelas diagram. Akan dilanjutkan oleh Sultan Arba'i. Sultan Arba'i, persilakan untuk jelaskan terkait mengenai kelas diagram pada proyek ini. Silakan. Oke, untuk kelas diagramnya seperti ini tampaknya ya. Yang dimana di sini ada banyak sekali kelas, yaitu kelas CV, mahasiswa, jurusan, alumni, lamaran, administrator, lowongan kerja, izin lamaran, dosen, berita, perusahaan, dan jenis lowongan kerja.
Untuk kelas masternya sendiri ada CV, ada mahasiswa, jurusan, berita, dosen, perusahaan, jenis lowongan kerja, dan administrator. Lalu untuk transaksinya ada dua, yaitu lamaran dan detail lamaran. Yang dimana setiap mahasiswa akan memiliki satu CV, dan satu CV akan dimiliki satu mahasiswa. Kemudian mahasiswa berada pada satu jurusan. Satu jurusan bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Untuk alumni itu mengenerate dari tabel mahasiswa, di mana setiap satu alumni juga akan memiliki satu CV. Satu alumni akan memiliki lebih dari satu berita. Satu berita itu akan dibuat oleh satu alumni. Lalu dosen juga sama, dosen akan membuat lebih dari satu berita. Satu berita akan dibuat oleh satu dosen. Begitu halnya dengan perusahaan. Untuk lowongan kerja memiliki jenis lowongan kerja, satu lowongan kerja. Dan satu lowongan kerja satu jenis lowongan kerja akan bisa dimiliki oleh lebih dari satu lowongan kerja. Administratornya, satu administrator bisa melakukan banyak lamaran, dan satu lamaran bisa dilakukan oleh satu administrator. Untuk transaksinya, satu alumni bisa melakukan lebih dari satu kali lamaran. Lebih dari satu lamaran. Dan satu lamaran itu hanya bisa adalah satu alumni. Begitu halnya dengan mahasiswa yang ingin melamar kerja. Kemudian, untuk setiap satu lamaran akan memiliki banyak detail. Banyak detail ini, banyak detail lamaran ini akan hanya dimiliki oleh satu lamaran, yang dimana berisikan data-data lowongan kerja, yaitu satu lowongan kerja akan berada pada banyak detail lamaran, dan dosen akan berada pada banyak detail lamaran. Begitupun perusahaan akan berada pada banyak detail lamaran. Selanjutnya, state diagram. Kemudian kita lanjut ke bagian state chart diagram. Untuk tahap pertama itu ada state chart diagram mahasiswa. Pada state chart diagram mahasiswa, diagram akan di-create terlebih dahulu. Selanjutnya, diagram akan aktif sehingga dapat diakses. Input hingga update untuk mengubah diagram tersebut. Setelah itu akan di-save untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Kemudian bagian B, state diagram dosen. Pada state diagram dosen, diagram akan di-create terlebih dahulu. Selanjutnya diagram tersebut akan aktif sehingga dapat diakses, di-input hingga update untuk mengubah diagram tersebut. Setelah itu akan di-save menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Kemudian state diagram perusahaan sama seperti halnya state diagram dosen di atas, cuman yang dibahas di sini adalah terkait dengan perusahaan. Kemudian untuk bagian yang D itu state diagram alumni juga sama untuk langkah-langkahnya. Seperti state diagram di atas. Kemudian untuk stage diagram selanjutnya yaitu bagian E, ada stage diagram CV. Nah, di stage diagram CV ini juga sama seperti stage diagram yang di atas, di mana langkah-langkah dan tahap-tahapnya juga sama, cuman yang di sini yang
menjadi bahasan adalah terkait CV. Kemudian di bagian yang F ada stage diagram berita. Stage diagram berita untuk tahap-tahap dan langkah-langkahnya juga sama seperti stage diagram di atas, cuman yang dibahas di sini adalah terkait dengan berita. Kemudian yang poinnya G yaitu stage diagram lowongan kerja. Untuk stage diagram lowongan kerja juga sama, di mana tahap-tahap dan langkah prosesnya juga sama seperti stage diagram di atas. Namun bedanya di sini dibahas terkait lowongan kerja. Kemudian bagian yang H itu stage diagram administrator juga sama. Kemudian yang I stage diagram jenis lowongan kerja. Stage diagram jenis lowongan kerja untuk stage diagram jenis lowongan kerja juga sama seperti stage diagram yang telah dibahas di atas. Kemudian untuk poin yang J yaitu stage diagram jurusan, sepertinya juga untuk tahap-tahap dan langkah-langkahnya juga masih sama. Kemudian stage diagram lamaran. Untuk stage diagram lamaran sama, untuk langkah-langkah dan proses tahap-tahapnya juga sama. Kemudian stage diagram detail lamaran. Untuk stage diagram detail lamaran juga sepertinya untuk langkah-langkah dan tahap-tahapnya juga sama seperti stage diagram lamaran di atas. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan activity diagram. Untuk activity diagram akan dibahas lebih lanjut oleh Sultan Arbaik. Pada Sultan Arbaik dipersilakan. Oke, activity diagram. Kerja sistem yang diajukan berdasarkan use case yang telah dibuat tadi kan, digambarkan pada activity diagram ini. Yang pertama, entry data use case. Entry data perusahaan, di mana administrator akan login terlebih dahulu, kemudian jika username password salah maka akan menampilkan pesan error, kemudian login lagi sampai username password benar, kemudian akan menampilkan halaman utama, sistem akan menampilkan halaman utama, lalu mengklik perusahaan dan sistem akan menampilkan data perusahaan, kemudian admin akan mengklik entry data perusahaan, lalu sistem akan menampilkan form data perusahaan, kemudian admin akan entry data perusahaan. Jika data tidak lengkap, maka entrykan ulang, dan jika data lengkap, maka tampilkan data, sistem akan menampilkan data perusahaan, lalu admin akan menyimpan data, kemudian sistem menyimpan data perusahaan ke tabel ini. Kemudian admin bisa logout. Ini untuk tampilan dari activity diagram dari use case entry data alumni. Untuk entry data alumni sama halnya dengan urutannya, langkah-langkahnya sama persis dengan entry data sebelumnya, yang dimana data yang dibahas pada entry data alumni ini adalah data alumni yang disimpan ke tabel alumni. Begitu halnya dengan entry data mahasiswa. Di sini akan datanya berupa data mahasiswa yang disimpan ke tabel data mahasiswa. Selanjutnya ada entry data dosen. Data yang disimpan itu adalah data dosen. Untuk urutan langkah-langkahnya sama persis. Tempat penyimpanannya yaitu tabel dosen. Kemudian ada entry lowongan kerja. Urutan langkah-langkahnya masih sama. Yang beda aktornya. Aktornya itu administrator, perusahaan, dosen, alumni. Dan ini datanya berupa lowongan kerja yang disimpan ke tabel lowongan kerja.
Kemudian untuk entry data CV, aktor yang berperan itu mahasiswa dan alumni. Data yang dialirkan dalam urutan langkah-langkah ini adalah data CV yang akan disimpan ke tabel CV. Selanjutnya ada entry data berita yang berperan itu admin, perusahaan, dosen, alumni. Langkah-langkahnya masih sama, datanya adalah data berita yang disimpan ke data tabel berita. Kemudian ada lihat lowongan kerja. Untuk lihat lowongan kerja, aktornya ada mahasiswa, alumni, yang dia akan login terlebih dahulu, dan jika salah akan menampilkan pesan error. Kemudian login lagi, jika benar akan menampilkan halaman utama, kemudian akan mengklik lowongan kerja, menampilkan lowongan kerja terbaru, kemudian klik lowongan kerja yang diinginkan, lalu menampilkan lowongan kerja yang diinginkan, kemudian klik apply melamar, lalu menampilkan pilihan cara pengiriman lamar. Maka aktor akan mengirimkan lamaran pekerjaan yang jika data lengkap akan mengisikan form mengirim lamaran pekerjaan lagi, kemudian jika data lengkap menampilkan info data telah terkirim dan bisa logout. Kemudian ada lihat CV, dimana di sini ada aktornya perusahaan dan dosen yang akan login terlebih dahulu. Login terlebih dahulu, proses login terlebih dahulu. Dan jika benar, sistem akan menampilkan halaman utama, lalu aktor akan mengklik menu CV, kemudian akan menampilkan list CV terbaru, lalu CV akan diklik yang diinginkan tadi, akan ditampilkan oleh sistem CV yang diinginkan. Aktor jika tertarik pada CV atau lamaran dari si yang dicari itu, maka akan klik apply. Namun jika tidak, akan langsung bisa log out atau bisa mengabaikan. Jika mengklik apply, maka sistem akan mengirimkan surat pemberitahuan ke pemilik CV. Kemudian menampilkan info surat terkirim dan bisa melakukan logout. Selanjutnya ada lihat berita. Sini lihat berita itu urutannya, yang pertama aktor berupa perusahaan, dosen, alumni, mahasiswa akan melalui tahapan login. Jika tahapan login itu selesai, maka menampilkan halaman utama, lalu mengklik menu berita, maka berita akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian mengklik berita yang diinginkan, maka sistem akan menampilkan berita yang diinginkan tadi. Lalu aktor bisa melakukan logout. Begitu halnya dengan lihat laporan, sama halnya dengan lihat berita tadi. Urutan langkah-langkahnya masih sama. Yang berbeda di sini yang ingin dilihat itu adalah data atau list laporan. Jadi sistem akan menampilkan list laporan, kemudian aktor akan mengklik laporan yang diinginkan dan sistem akan menampilkan laporan yang diinginkan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Untuk komponen diagram ini, referensinya itu dari use case diagram dan activity diagram. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu dimulai dari database. Dari database masuk ke menu utama, di mana di menu utama ini terdapat beberapa
beberapa aktor yang dapat mengakses menu utama, tetapi harus melalui halaman login terlebih dahulu. Di mana yang pertama itu adalah administrator yang akan mengakses halaman login administrator, kemudian memasukkan email dan password yang akan diverifikasi. Lanjut, kemudian administrator dapat melakukan berbagai task atau aktivitas di dalam halaman utama ini, di mana diantaranya yaitu entry data lowongan kerja, manajemen data user, di mana user di sini ada dosen, perusahaan, kemudian data alumni dan data mahasiswa. Kemudian entry data berita dan lihat laporan, di mana untuk cara-cara pemrosesan atau cara-cara untuk melihat dan mengentry data ini terdapat pada entry diagram activity diagram yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada login dosen, di mana langkah-langkahnya sama seperti login administrator, yaitu dosen yang ingin masuk ke halaman utama akan login terlebih dahulu, kemudian memasukkan password, email dan password yang akan diverifikasi. Kemudian jika email dan passwordnya benar, akan diarahkan langsung menuju ke halaman utama, di mana dosen di sini dapat melakukan beberapa task, yaitu yang pertama itu entry data lowongan kerja, kemudian lihat berita, kemudian entry data berita, dan lihat CV. Kemudian aktor selanjutnya yaitu mahasiswa, di mana sebelum masuk ke menu utama, mahasiswa diarahkan terlebih dahulu ke halaman login. Dengan proses halaman login sama seperti login dari dosen dan juga login dari administrator. Kemudian setelah login, mahasiswa dapat melakukan beberapa task. Yang pertama itu lihat lowongan kerja, kemudian lihat berita, kemudian entry data CV. Untuk langkah-langkahnya itu terdapat pada activity diagram yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu alumni. Alumni melakukan login terlebih dahulu, kemudian jika telah diverifikasi, jika benar diarahkan menuju ke halaman utama, di mana alumni di sini dapat melakukan beberapa task, yaitu yang pertama lihat berita, entry data CV, entry data lowongan kerja, entry data berita, dan lihat lowongan kerja. Dan aktor terakhir yaitu perusahaan. Perusahaan login terlebih dahulu, kemudian diarahkan ke menu utama, dan dapat melakukan beberapa task seperti lihat CV, entry data lowongan kerja, entry data berita, dan lihat berita. Kemudian untuk diagram yang terakhir yaitu deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan software pre-processing node, menunjukkan konfigurasi elemen pemroses pada saat runtime dan software yang ada. Untuk tahap pertama itu klien atau user. Jadi klien atau user seperti halnya administrator, alumni, dosen, perusahaan maupun mahasiswa itu menggunakan perangkat keras seperti komputer, laptop, ataupun Android atau smartphone. Kemudian masuk ke web browser seperti software seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas tersebut akan terekam ke dalam web server yang akan disimpan ke dalam database server, di mana di sini menggunakan MySQL server. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait proyek sistem informasi lowongan kerja universitas dari kelompok kami. Jika ada kekeliruan ataupun kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.